Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya guys ya dengan Jaki, dan pada video kali ini gua mau bahas industri nikel ya. Jadi beberapa bulan sebelumnya, 4 bulan sebelum ini, gua pernah buat video bahwa gua lebih suka saham yang melakukan diversifikasi. Pilihan jatuh kepada UNTR. Lu bisa lihat video ini ya. Waktu itu harga nikel lagi tinggi-tingginya. Di sini nih. Alasan gua memilih UNTR adalah ketika nanti harga nikel roboh, saham dan kinerja perusahaannya tidak roboh-roboh amat. Itu alasan gue memilih UNTR. Nah, sekarang kita mencari peluang cuan di sektor ini kalau lu mau membeli sektor nikel. Jadi gini guys, biasakan lu ngulik sebuah saham itu jangan ketika ramai diperbincangkan, beli ketika lagi nggak banyak yang memperbincangkan. Nanti ketika saham atau industrinya sudah ramai diperbincangkan, di situ waktunya lu taking profit atau jual gitu loh. Kalau lu mau mencari capital gain, kalau misalkan lu nggak mencari capital gain, lu nyari dividen, ya udahlah, mau naik atau turun biarin aja gitu loh. Nah, sekarang gue mau bahas guys, karena gini, kalau misalkan kita mau memilih saham ya industri nikel ya, berarti kan kita harus mencari saham yang memang posisinya lagi di bawah banget ya, lagi di bottom gitu loh. Kenapa? Karena industrinya lagi belum belum peak season nih, belum belum booming. Nah, kalau misalkan dilihat dari kondisi-kondisi ini ya, memang kondisi-kondisi ini kayak gross profit marginnya yang paling tinggi DKFT, kemudian net profit marginnya juga yang paling tinggi DKFT, ROE-nya paling tinggi DKFT, return on assetnya ada NCKL, ada DKFT, sama ada UNTR. Cuman yang paling tinggi tetap DKFT. Jadi ada tiga inilah ya. Nah, pairnya yang paling rendah itu ada DKFT, kemudian ada UNTR, kemudian ada NCKL. Nah, ini sisanya tinggi-tinggi. PBV-nya yang paling rendah ada Inco, kemudian ada DKFT. Dividen, ya, di sini ada NCKL, ada NICL, Harum, Antam, UNTR. Sebenarnya, nah ini nih guys. Nah, ini nih Harum no lah. No ini gua anggap no karena dia belum konsisten dalam membagikan dividen. Praktis yang membagikan dividen konsisten itu ada NCKL, ada Antam, UNTR, dan IFSH. Jadi yang udah bisa dilihat ini. Nah, ini kita sekarang berada di pasar, guys. Kita berada di pasar, kemudian kita sudah mencatatkan ada 8 emiten ini. Sebenarnya ada, nggak cuma ini sih, ada MBMA juga kalau gua nggak salah. Nah, dari data ini sebenarnya, kalau misalkan kita lihat, yang menarik itu adalah DKFT. Cuman begini guys ya, yang namanya hilirisasi. Nah, ini kan pemerintah sedang melaksanakan hilirisasi. Nah, pertama, hilirisasi itu butuh dana. Kedua, butuh mitra. Nah, ini saling berkaitan. Mitra strategis. Untuk melakukan hilirisasi, nggak cukup dengan dana yang sedikit. Dana sedikit itu nggak cukup. Biasanya itu bangun proses pemurnian nikel, smelter, dan sebagainya itu butuh paling tidak 10 triliun. 16 triliun atau 1 miliar US dollar, 15 triliun. Bahkan proyek jumbonya si Inco nih, itu bernilai 60 triliun loh. Hampir 120 triliun malah kalau gue nggak salah. Mana ya? Inco nih, 160 triliun. Ya, 3 proyek hilirisasi nikel. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang sudah oke. Contohnya apa? NCKL. Karena dia udah dapat nih mitra strategisnya. Makanya dia punya HPAL ya, memproduksi nikel sulfat dan nikel kobalt. Gue nggak akan ngomong secara spesifik emiten-emiten ini ya. Nanti gue akan bahas spesifik ketika gue membahas video. Selebihnya ada yang masih berjuang kayak Inco masih berjuang. Dia ini yang berjuang gue tanda-tandain ya guys ya. Gue tanda-tandain dengan warna kuning nih. Inco dia masih ya, dana sama mitra strategis ini nggak bisa dengan mudah didapat kalau misalkan dia bukan pertama perusahaan gede, kedua dia punya relasi, punya channel ya, kemudian nanti didukung oleh pemerintah.
Nggak bisa, nggak gampang mendapatkan mitra strategis itu. Itu yang terjadi sama DKFT. DKFT ini kenapa rugi terus? Salah satu faktornya dia kan ada smelter tapi belum beroperasi. Dan dia mencari mitra strategisnya sulit. Kalau misalkan kayak Inco, Antam, ya ini guys ya, Antam, ya, dia mencari mitra strategisnya nggak terlalu sulit. Udah nemu ya, tinggal tinggal nunggu aja. Dan nanti ketika memang sudah beroperasi, valuasinya mungkin nggak akan ada di angka segini, terutama Inco guys. Sekarang Inco PBV-nya masih 0,8. Nah ini IFSH. Kalau UNTR dia udah settle, udah oke banget. Cuman ya itu valuasinya nggak murah-murah banget. Kalau misalkan dilihat dari PBV sama PBV-nya ya, dia nggak murah-murah amat. Tapi kalau dilihat dari dividennya dia termasuk yang murah. Harum, ya dia juga sama seperti UNTR. Terakhir kabar Harum itu dia mau jual Harum Nikel Industri deh. Harum jual HNP. Dan itu belum ada kelanjutannya bagaimana. Nah ini berita April tahun 2024. Nah, kalau misalkan ini beneran kejual, ya sampai saat ini sih gue belum dapat info ya lebih lanjut ya. Kalau ini belum beneran terjual, ini akan berpengaruh terhadap industri nikel di Harum itu sendiri. Tapi gua anggap Harum ini sudah oke lah ya. NICL dia masih berjuang. NCKL ini udah oke, dia udah bisa membuat produk setengah jadi dari nikel. Jadi pertanyaannya adalah begini, ya, lu milih saham yang masih berjuang, masih berjuang tapi valuasinya murah. Nah, atau dua, lu milih saham yang sudah oke tapi valuasinya nggak murah amat. Nah, gini guys. Kalau misalkan dari potensi cuan yang bisa diberikan ketika nanti harga nikel itu booming kembali, ya memang pilihannya ada di Inco. Nah, ini gue kasih tanda nih ya. Valuasinya murah itu berarti yang kuning nih. Kalau ini yang biru. Nah, ini guys. Kalau misalkan lu mau mencari cuan maksimal ya, memang pilihannya ada di DKFT. Bukan berarti yang lain nggak bisa cuan ya, di DKFT sama di Inco. Tapi kalau misalkan yang udah jadi, ya memang yang bertanda-tanda biru ini nih, kayak NCKL, kayak Harum, kayak UNTR. Di antara biru ini yang paling menarik ya tetap masih UNTR guys. Tetap masih UNTR. Kalau misalkan ada booming nikel lagi, UNTR juga kecipratan cuan. Cuman kalau misalkan dilihat dari PBV-nya, memang yang paling murah itu Inco. Nah, ini hitung-hitungan sederhana aja guys. Kalau misalkan lu mau melihat hitung-hitungan yang lebih rinci dan lebih lengkap ya. Ini dari teman belanja saham, dia ada produk nih guys ya. Ada produk di mana dia melakukan pembukuan database dari tahun 2020 guys, per kuartal. Jadi 2020 per kuartal 1, 2, 3, 4 ini semua saham ada, termasuk saham kayak DKFT. Nah, ini kita coba DKFT guys ya. Atau UNTR lah. Nah, UNTR ini kita cek. Nah, dia ada nih dari kuartal 1 tahun 2020 sampai tahun 2024. Kalau misalkan lu mau lihat UNTR, nah perkembangannya bagaimana? Ketik period tahun update 2024. Nah, ini lu bisa dapat datanya nih, lengkap di sini. Pendapatan usahanya bagaimana, laba bersihnya, utangnya bagaimana, ya lu bisa lihat dengan visualisasi yang lebih menarik. Kalau lu mau membandingkan antara DKFT, Inco, NICL, Harum, Antam, UNTR, IFSH, MBMA, dan lain-lain, ini kalau industri nikel ya, lu juga bisa dilihat di sini. Nanti lu akan ketemu nih, ya, ranknya. Lu akan ketemu karena di sini udah dijelaskan, udah ngeling. Lu tinggal ganti aja dengan ITMG misalkan, udah kelihatan. Jadi di sini yang dijual adalah data. Ini teman kita ya, ini bagus banget guys ya. Dia yang dijual adalah data. Ya lu nggak perlu capek-capek nunggu gua atau YouTuber lain atau channel lain untuk mengupdate laporan keuangan, karena nanti ketika lu beli data dari tahun 2020 sampai 2024 per kuartalnya, lu akan dapat data terupdate. Lu tinggal hubungi ke nomor ini guys untuk informasi lebih lengkapnya. 081883412696 atau Instagramnya di LK Perusahaan.
Kemudian di sini ada juga ya di YouTube LK Perusahaan, @LK Perusahaan, di sini Instagram @LK Perusahaan. Silahkan lu bisa langsung menghubungi untuk lebih jelasnya. Yang jelas ini produk bagus banget, lu bisa mencatat, lu bisa langsung tahu database perbankan ada, kemudian mining juga ada, kemudian ada industri sawit dan sebagainya. Nah sekarang balik lagi ke sini. Kalau gue pribadi guys ya, kalau misalkan mau aman ya tetap UNTR. Belum berubah dari video gue yang ini. Ya, karena kalau misalkan nikelnya terbang lagi, ya UNTR kecipratan cuan. Cuman ya ada potensi menarik di DKFT sama Inco. Kayak begitu guys. Jadi ini pasar. Kondisinya pasar, ini ada banyak barang. Silahkan lu mau pilih mana yang paling menarik. Tapi kalau jawaban gue pribadi itu. Kalau yang aman memang masih di UNTR. Tapi kalau misalkan lu mau cuan besar ya dari capital gain, memang pilihannya ada di Inco sama DKFT. Tiga itu guys. Untuk Harum, untuk Antam juga oke. Antam memang tapi ya gimana ya, dia masih masih struggle sama lah seperti Inco, cuman kan nggak murah-murah amat ini ya. Dia membagikan dividen payout ratio juga ya kemarin aja gedenya. Harum, pertimbangan gue Harum ini dia nggak rutin membagikan dividen, jadi gue masih belum bisa menempatkan dia di level yang sama seperti UNTR. Kayak begitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.